lu punya duit ya lu bisa beli cash, kalau misalkan lu saga lu bisa beli hero-hero banyak, kalau misalkan PB lu bisa beli quick change, lu bisa beli makro itu mouse, atau bisa beli senjata yang lebih sekut gitu atau lebih tajam gitu. Ya emang enggak apa, tidak free to play friendly lah gitu. Nah terus pas SMP kelas 2, iya kelas 2 ya, ini kelas 2 mau ke kelas 3, gue mulai tuh ada yang kenalin tuh Dota, temen gue yang dulu sempetnya sebenarnya gue udah tahu, cuman ya gue skeptis kan, ngapain gitu kan main game klik-klik doang gitu. Akhirnya gue nyobain, pertama kali emang bingung gitu, udah itemnya banyak banget, hero-nya banyak banget. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena emang sering diajakin juga, terus karena emang gue udah mulai bosen juga main PB, ya gue mulai ngebiasain inilah, mulai nyoba-nyoba terus main Dota. Nah cuman hambatannya waktu itu nggak semua warnet, lebih lebih jarang lagi gitu yang install Dota, karena ya apa size-nya lebih gede, terus mungkin speknya juga dulu lebih gede daripada PB kalau nggak salah. Ya gitulah, cuman ya dengan penuh kegigihan anjing, dengan penuh perjuangan ya nyari ya balik lagi gitu, mulai berpetualang lagi, ngebolang lagi nyari warnet yang ada, dan sering banget sama temen SMP dan sampai nemu ada warnet rumahan di komplek gitu, bahkan udah sampai tahu gitu pemiliknya, biasa lah gitu ngobrol-ngobrol, terus bisa kayak ngeboking gitu 4 gitu kan buat main bareng. Dan yang bikin gua ngehook banget main Dota itu karena kan yang biasa gua udah bener-bener ngerasa kayak diskriminasi lah gitu, diskriminasi gua nggak punya duit gitu kan, jadinya pasti kalah, bukan ya bisa dibilang kalah skill atau kalah senjata dan yang lainnya gitu. Tapi Dota itu enggak anjir, buat animasinya doang, nggak bener-bener apa ngaruh ke attack-nya atau ngaruh ke damage-nya atau ngaruh ke defense-nya, nggak ada. Nah disitulah gue mulai, wah anjir gini ya gitu rasanya, bener-bener pure skill gitu, pure teamwork gitu, yang lainnya. Mulai sering banget tuh ke warnet, dan ya nggak bisa main sebentar, main Dota itu minimal 2 jam minimal banget, karena kenapa, satu gamenya aja bisa sejam. Satu matchnya gitu, belum lagi matchmakingnya dulu lama, belum lagi harus ada update juga kadang, dan beberapa warnet ya memang nggak diupdate, nggak auto update. Ada yang udah auto update, cuman kan pas di restart update lagi, ada yang kayak gitu. Jadi minimal banget 2 jam ini kalau mau main Dota. Cuman ya waktu itu sempat berpetualang nyari-nyari yang murah, nemulah yang murah, jadi ya bisalah 2 jam itu goceng gitu kan, jadinya gue nggak jajan, bekal setiap hari gitu. Ya jadinya setiap pulang sekolah gue sama temen kelas gue main, jadinya nggak langsung pulang dulu ke rumah, main dulu gitu kan, kadang pulang dulu terus pergi lagi, kadang kayak gitu, cuman seringnya main dulu. Terus waktu itu pernah waktu mau, jadi kan waktu kelas 3 ada kayak mock exam kayak percobaan tryout gitulah, jadinya kan gak terlalu lama tuh sekolah tuh, cuma sampai jam 10. Beresnya ngapain? Dota. Udah jadi bener-bener kayak wajib lah gitu, bos ayo Dota bos, ayo Dota, gas gas gitu kan. Terus abis itu SMK masuk, gua kira nggak ada kan gitu yang main Dota atau yang lain, ternyata ada sepuh bahkan anjing, dia main dari Dota 1 cok anjir, bener-bener sepuh banget lah. Terus tahu-tahu nama hero-hero Dotanya itu dari nama original gitu, dari Dota 1-nya, bahkan gue nggak tahu, gue kira gue yang paling lama main Dota gitu di situ, kagak anjing. Habis itu gue ketemu juga sama ada namanya si Ari sama si Doyok, anjing dia itu sebenarnya paling muda cuma disebutnya si Doyok karena kumisnya waktu itu cukup tebal, jadi disebutnya si Doyok. Dua orang itu ya benar-benar gila banget lah gitu ke Dota lah. Akhirnya gue juga jadi ngerasa seneng banget gitu, karena ya gue ketemu ada gamer berat juga dan main Dota gitu. Gue dulu waktu SMK itu lebih lebih sering lagi gitu ke warnet, bener-bener hampir tiap hari nggak jajan buat ke warnet. Terus si Ari sama si Doyok pasti main juga gitu, terus ada juga yang lainin juga. Terus ada warnet yang lebih proper lagi dari cyber, waktu itu bener-bener warnet gaming parah gitu kan, dari kursi gaming, terus PC-nya juga high end. Waktu itu ada promo tuh waktu pertama kali buka tuh, 10.000 4 jam gitu, nggak tahu berapa jam gitu kan. Jadinya gue hampir pulang sekolah pasti ke situ sih. Nggak hampir, waktu masih ada promo ya, kecuali kalau habis uang sih, cuman sering banget ke situ. Nah gue main sama si Ari sama yang lain juga, si Doyok, terus si Odim juga main Dota. Terus juga ada momen PM tuh, gue mulai agak sering tuh waktu SMK, nggak sering deh, kita cuma beberapa kali PM.
PM itu paket malam yang barangkali ada yang dari kalian ada yang nggak tahu gitu PM itu apa. Jadi pernah waktu itu gue mau PM kan sama teman-teman, sama si Doyok, sama si Ari, sama si Dipo ada. Nah si Dipo ini kan, nah kalau yang lain kan pada pulang. Nah si Dipo ini nggak pulang, nggak pulang dulu langsung ke warnet. Jadi dia masih pakai seragam udah ke warnet. Terus kan PM itu dari jam 7 ya, paling awalnya lagi tuh jam 7, dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Kalau nggak dari jam 7 sampai jam 5 ya gimana paket warnetnya sih. Terus ada juga yang dari jam 9, ya lebih murah gitu kan. Waktu itu tujuannya pengen dari jam 7. Nah si Dipo kan kagak balik. Jadi dia langsung ke warnet main berapa jam terus lanjut PM anjir. Udah diteleponin sama nggak tahu mungkin sama keluarganya, nggak tahu sama siapanya. Ya kita lanjut main dan gimana ya, gue ngerasa bener-bener have fun banget sih di situ sih. Kayak iya banyak banget momen-momen ketololannya juga, pasti banyak juga dari in game atau dari luar gamenya. Terus kalau misalkan udah masuk jam-jam rawan tuh, jam-jam rawan pas jam 2, ya 2 ke bawah tuh, 2 3 4 udah jam-jam rawan tuh. Terus pernah jam 1, ya setengah 2an lah gitu, udah mulai hening tuh di warnet tuh, pasti tuh jam segitu udah mulai hening. Gue juga sama temen-temen gue udah mulai agak ngantuk kan, udah mulai agak ya 5 watt lah gitu istilahnya. Lagi mau hening, dia juga player Dota ada yang teriak Tinkercon, ya itu. Mulai ketawa lagi anjir, anjir itu kunaon tenang itu anjing, kesel beren, ketawa lagi hari lagi gitu kan. Terus habis itu jam 2 jam 3an gue lihat ke si Ari itu pernah satu momen, aku kan udah mulai ngantuk kan, gue jalan-jalan lah gitu sekalian ke air terus ngecek yang lain. Terus si Ari lagi lihat video to flow. Gue lihat tinggalin Andri, oh anjir palingan seger gitu kan. Terus sering pas main Dota itu wajib dengerin lagu anjing. Kalau si Ari pasti dengerin dangdut gitu, pasti alasannya kayak gitu, anjing palingan LSam can dengerin dia siap gitu kan. Ya kadang emang bener gitu, mulai bener lagi mainnya, mulai ini lagi apa menang lagi. Terus nah ini paling konyol juga, ada kan kalau gue itu jam 2 ke bawah atau ke jam 3 seterusnya itu gue kadang suka tidur tuh di meja, ya tidur sebentar lah gitulah. Nah kalau si Doyok enggak. Nah momen konyol yang momen hiburan gue udah paling tahu kalau misalkan si Doyok udah ngantuk tapi maksain, dia sengaja main blotot, terus pasti toxic. Tapi ya toksiknya sering kalinya player yang lainnya duluan, jadi dia yang biasanya nggak ngeladenin jadi sengaja ngeladenin. Entahlah anjing itu kebiasaan si Doyok tuh kalau udah jam 2 ke bawah tuh. Jadi wah anjir ngebacot gitu kan, gue udah ngantuk anjing, ketawa-ketawa doang ya gitu ngeliatin dia ngebacotin orang. Nah paling bangkainya ini sih, gue ngerasain kesetaraan gitu kan di Dota gitu, yang mana ya gue free to play, ya gue player yang nge top up gitu ya, sama aja yang sama yang top up. Cuman paling bangkainya itu Dota itu lingkungannya toksik parah sih, bener-bener yang mana gimana ya, pasti ngebacotin lah gitu. Mau menang lu ngebacotin yang kalah, mau kalah lu ngebacotin temen lu gitu. Itu bener-bener aja udah toxic parah sih bener-bener. Apalagi Pinoy gitu kan, Pinoy sama orang Indo tuh ya, orang Indo nyerikin orang Pinoy Filipin kayak, iya Filipin, orang Filipin ngeledekin orang Indo. Itu ya jadi kan ada server gitu per server, ya servernya server Asia kan, gue main di Indonesia ya Asia lah gitu. Dan itu pasti bener-bener pasti ngebacotin anjing, setoksik itu gitu player Dota ya. Nggak tahu ya, mungkin karena memang Dota itu bener-bener game yang menurut gua gimana ya, agak kurang sehat sih. Karena gini, jadi satu game aja kan 1 jam, dan agak kurang sehatnya itu gimana ya, tapi balik lagi sih gimana orang-orangnya sih, ya agak sulit sih. Cuman bagi gue kayak gitu. Mungkin kalau dari kalian ada pendapat lain boleh deh komen di bawah deh, kita diskusi deh. Kenapa kurang sehat? Karena yang ke satu kan ya udah mau lingkungannya toksik parah, saling ngebacot, jadinya lu ketika lu mati pasti ngeblaming orang, atau enggak pasti ngeping skill orang yang nggak dipakai atau item orang yang dipakai. Jadi lu pasti nyalahin orang. Hal pertama yang lu lakuin pasti nyalahin orang lain gitu. Di situ kan udah nggak sehat tuh. Terus yang kedua, jadi gimana ya, jadi sifat atau insting animal lu itu pasti bangkit gitu, karena ya
semuanya kayak gitu, jadi semuanya ngebacot. Jadi lunya, kalau lunya sendiri nggak ngebacot itu kayak ngerasa gimana ya, kayak yang lain juga ngebacot gitu, ya udahlah ngebacot aja lah gitu, ya udahlah lawan lah gitu. Terus kadang kan musuhnya yang ngebacot, jadi lu pengen kayak proving gitu, pengen lu nggak ada apa-apanya gitu, pasti kayak gitu. Jadi malas jadi ngebalas ngebacot juga. Gue sering tuh, karena gue kan orangnya nggak suka konflik, atau ya nggak bener-bener nggak suka konflik lah gitu, gue pasti menghindari konflik lah. Tapi satu momen gue pengen banget tuh ngebacotin, sampai jantung gue bener-bener ngedebar banget tuh. Gue bener-bener anjing gitu, sampai segininya gitu. Gue gitu ngerasa tidak nyaman, tapi maksain gitu kan pengen ngebacotin. Ya gue salut sih sama si Doyok gitu, bisa selancar itu gitu, ngebacot gitu. Gue pengen belajar sih dari situ sih sebetulnya. Cuman ya gue pikir lagi, anjing nggak sehat banget sih. Terus ya gue bener-bener guilty pleasure sih, karena gini, Dota itu bener-bener pedang bermata dua. Jadi kalau lu lagi stres, lu main Dota, lu bisa jadi tambah stres, bahkan tambah bener-bener stres parah. Atau lu bisa jadi seneng, atau bener-bener seneng gitu. Jadi ya gimana ya, kalau lu main ranked dan lu kalah itu bisa stres parah sih. Dan tapi lu kalau main ranked lu menang, lu bisa seneng. Tapi lu kalau lu kalah lagi, lu bisa stres lagi, karena Dota itu sistemnya ya, kalau rankednya lu menang plus 25, kalau lu kalah minus 25. Kalau dulu kayak gitu sih. Kalau sekarang gue kurang tahu sih, karena udah jarang mainnya. Jadinya kadang lu main misalnya 5 jam nih, 5 jam 5 game. 5 game itu lu bisa aja 3 kali menang, 2 kali kalah, ya lu kehitungnya cuma sekali menang, nambahnya gitu. Kalau misalkan lu 3 kali kalah, 2 kali menang, ya lu minus 1 gitu. Jadi ya kayak gitulah, bener-bener nggak sehat, ngerasa pengen terus terus tuh kayak gitu gitu. Apalagi kalau lu pengen grinding gitu kan, ya grindingnya udah susah, terus lama, terus bener-bener butuh teamwork, bener-bener gimana ya, kalau satu yang throw ya susah gitu. Jadi kan 5 versus 5. Jadi kalau misalkan satu yang nge-throw, misalkan kalau ada beberapa role, kalau misalkan support ya mungkin masih bisa. Tapi kalau udah misalkan carry-nya udah kena mentalnya, wah bangke sih ya ini. Cuman misalkan sekali atau 2 kali mati, terus oh anjir, no ward gitu, nggak, no vision gitu, no initiator gitu, terus dia nggak throw, wah anjing bener-bener. Di situ sih jadi ya udah susah sih jadi dari lingkungannya. Dan secara tidak sadar gue udah menormalisasi itu gitu, bener-bener oh game online mah pasti toksik gitu, oh game online mah kayak gini gitu, oh yang lain juga pasti kayak gini gitu. Jadinya gue ngerasa kayak nggak ada masalah, dan padahal kan itu sebenarnya masalah kan. Padahal itu sebenarnya kan tidak normal gitu, di mana lingkungan toksik itu gitu kan. Jadi lu kalah lu pasti blaming, lu nggak introspeksi diri, benar-benar pasti blaming. Terus emosi lu pasti keluar, terus energi lu pasti keluar, tenaga lu juga keluar. Jadinya gue setiap main Dota, walaupun gak lagi gerah, gue bener-bener keringetan, bener-bener nguras banget fokus, nguras banget energi, dan yang nguras banget emosional sih. Gue main Dota sampai kalau ditotalin 3.000. Ya karena itu momennya itu kayak gimana ya, kayak lu makan lah gitu, lu lagi lapar kan, lu makan ya enak gitu kan. Tapi kalau lu makannya berlebihan, ngap kan. Tapi tapi nanti ada cycle lagi menuju lu lapar lagi, ya pengen makan lagi kan. Nah bagi gue Dota itu waktu itu kayak gitu. Jadi oke lah gitu, capek lah gitu. Sekarang ngomong lah, anjing udah 5 jam gak ada hasil, bawa lu, wah capek banget tuh, malah main Dota deh, wah mau ini mau ini. Besoknya kepikiran lagi, kayaknya kalau gue pakai hero ini, pakai item ini bisa deh ya. Kayaknya kalau gue misalkan pakai hero ini sama temen gue kayak gini bisa deh ya. Kayaknya kalau menit ini gue ini kayaknya bisa deh ya. Karena memang variabelnya sebanyak itu, bener-bener lu nggak bakal mungkin nemuin game yang sama persis gitu. Maksud gue sama persis ya, beli item yang di menit yang sama, dapat lawan hero yang sama, terus ngekill yang sama, nggak bakal. Karena ya variabelnya banyak banget. Yang pertama kan balik lagi, itemnya aja mungkin ada 100 lebih, hero nya juga ada 100 lebih, belum lagi timing, belum lagi kombinasi hero nya, belum lagi kombinasi itemnya. Wah anjir itu. Makanya itu sih yang bagi gue bener-bener gue nggak bosen itu ya itu. Cuman capek ya, jelas capek banget. Tapi nggak bosen gitu, pengen lagi nyoba, penasaran lagi, ayo grinding lagi. Ya kayak gitulah Dota sih itu. Wah kampret sih itu, bener-bener sampai temen gue itu
udah marah-marah, oh mau main doi bla 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 gini, uninstall ya kurang bla bla bla, main lagi gitu ya. Tapi ada satu quotes dari si Doyok, si Doyok pernah ngomong, Sam mana dek sa capek-capek aku mage dek sa ke Dota ka Dota aku mage nya Dota mah tempat pulang sana. Gue di situ mikir, nya oke sih, karena gue udah berapa bulan gak main, ada lagi gitu triggernya, entah itu nonton YouTube, entah itu ada event, main lagi, terjebak lagi di cycle itu gitu. Tapi ya suka ada gitu, jadi gue ngerasa bener-bener kayak tempat pulang, walaupun tempat pulang yang toksik ya. Tapi gue kayak ngerasain memorable-nya itu, memorable yang gue rasain bener-bener gue apa ya resapin itu yang sebenarnya momen-momen partinya, momen-momen main sama temen guanya, momen-momen marah-marahnya, momen-momen ketololan nge-build itemnya gitu, gitunya. Apalagi momen-momen apa PM-nya gitu, momen-momen paket malam gadangnya. Dan kalaupun gue pengen ngulang lagi hal yang sama sekarang gitu, PM lagi gitu, udah nggak bisa. Kenapa gue bilang nggak bisa? Sebenarnya secara tindakan gue bisa gitu kan PM, tapi feelingnya itu udah beda. Jadi gue ngerasain ya fokusnya udah beda, terus perasaannya udah beda, terus pikiran juga udah beda. Jadi ya udah nggak selepas dulu lah. Yang mana gue ngerasa sedikit menyesalnya itu pada saat dulu gue terjebak dalam pikiran, anjir gue masa depan kayak gimana ya, anjir gue nanti kerja bakal kayak gimana ya, anjir gue seharusnya nggak main di sini, yang gue seharusnya balik nyiapin ini, tapi gue nggak lakuin, jadinya setengah-setengah gitu. Gue keadaan di situ tapi nggak pol, terus gue juga ngerasain concern masa depan tapi nggak pol juga gitu, bahkan gak gue lakuin, jadinya saya stres nggak jelas. Itu aja sih yang gue sesalin. Terus ya gue kadang juga gitu kebawa mimpi gitu kan, momen-momen gue pas sekolah gitu, seneng gitu, nyaman gitu kan, kayak kumpul sama teman-teman gitu. Ya sampai sekarang juga masih kadang masih kumpul, cuman ya itu baik lagi, momennya itu udah beda sama kayak Dota. Jadi variabelnya juga udah berbeda, nggak bakal mungkin sama, walaupun mungkin sama orang yang sama di tempat yang sama di jam yang sama janjian ketemu, tapi udah beda gitu feelingnya. Gimana ya ngejelasin ya, cuman ya kayak gitulah pokoknya, beda lah gitu, nggak bisa ngulang yang sama. Makanya goals gue sekarang bener-bener yang gue perjuangin dan gue pengen lakuin sekarang adalah yang gue live in the moment aja lah gitu. Kalau misalkan gue sekarang lagi bikin konten kayak gini ya gue pikirannya di sini. Kalau misalkan gue nanti momen main game ya gue main game gitu, pengennya sih kayak gitu. Dan gue sekarang ya mimpi gue udah tercapai lah gitu, gue bisa main PB di rumah, gue bisa main game yang lain apapun itu, nggak apapun itu yang spek yang mungkin cukup buat PC gue udah bisa main di rumah. Gue udah jarang banget ke warnet ya karena gue udah pasang wifi di rumah, gue udah ada PC juga di rumah. Cuman ya itu sih yang nggak bisa dibeli lagi dan nggak bisa terulang lagi, nya itu momen-momen gue PM dan momen-momen ketololan. Ya paling berkesan ya pasti ketololan dan kebersamaannya itu gue di warnet sih. Itu yang gue kangenin banget, dan mungkin nggak bisa terulang atau mungkin bisa terulang cuma dalam bentuk yang beda, entahlah. Tapi ya itu sih yang bener-bener gue senengin, gue kangenin, dan gue bener-bener cherish itu apa ya, ya bener-bener gue sukain lah gitu, bener-bener gue happy banget lah momen-momen itu sih. Dan ya paling itu aja cerita atau sharing dari gue. Kalau misalkan kalian seneng dengan konten kayak gini, bisa kalian klik tombol subscribe itu buat nge-support gue, ataupun enggak juga nggak apa-apa. Lo juga boleh klik tombol like atau juga sharing ke temen, dan kalaupun misalkan nggak mau juga nggak apa-apa. Ya terserah lah gitu. Ya udah sih paling itu aja. Terima kasih bagi kalian yang udah mendengarkan sampai selesai dan meluangkan waktu buat ngedengerin ocehan gue, sharing gue ini. Gua Samsi, bye.